Orang masih banyak mendiskusikan apa sih yang terjadi pada hari ulang tahun Gerindra ke-17 yang berlangsung hari Sabtu lalu itu ya. Karena Pak Jokowi sempat curhat ketika di Daulat menyampaikan pidato pada HUT Gerindra itu bahwa dia selalu jadi sasaran kritik karena karena kata dia tak ada yang berani mengkritik Prabowo karena pemerintahnya kuat, didukung kepuasan publik yang tinggi dan dukungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan era pemerintahannya. Tapi kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi itu mungkin bisa jadi bermakna juga sebaliknya gitu, seperti biasa yang dia sampaikan. Ya, ternyata komentar mantan Presiden Jokowi terhadap pidato Pak Prabowo itu beredar kemudian menjadi bahan analisis. Mengapa Pak Jokowi harus mengucapkan itu, bahwa tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo, yang berani cuma pada Jokowi itu. Walaupun diucapkan dengan sedikit riang gembira dalam bentuk candaan, tetapi itu kalau kita ulas sebetulnya sesuatu yang masuk di dalam bawah sadar Pak Jokowi, bahwa dia memang betul-betul ditarget oleh masyarakat sipil. Itu kan itu juga semacam keluhan. Kenapa cuma berani pada saya tuh? Dan tentu Pak Jokowi tahu bahwa hari-hari ini poster-poster tentang adili Jokowi justru bertambah-tambah tuh. Dan seperti biasa tentu mantan Presiden Jokowi ini mengerti bahwa sebagian besar, tentu dia mengikuti juga survei, negatif impression terhadap penampilan Pak Jokowi itu di dalam pidato itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi hanya ingin mengambil sensasinya itu, sementara substansinya tidak ingin diikuti. Apa itu sensasi? Itu dengan mengatakan bahwa hanya dia yang diserang itu, bukan Presiden Prabowo, karena kedudukan elektabilitas atau kedudukan akseptabilitas Pak Jokowi itu tinggi, bahkan tertinggi di seluruh dunia itu. Satu soal yang harusnya kita terangkan bahwa seseorang itu ditakuti atau tidak ditakuti itu bukan ukuran demokrasi. Demokrasi mengukur seorang di dalam pengertian dapat legitimasi atau tidak. Kan kalau ditakuti atau tidak ditakuti itu diktator namanya tuh. Jadi kelihatannya Pak Jokowi juga tidak paham atau kurang mampu untuk mendalami bahwa di dalam iklim demokrasi penerimaan publik itu didasarkan pada kemampuan sang tokoh untuk mencari legitimasi. Jadi kalau banyak yang masih mengkritik Pak Jokowi, artinya bahkan ketika Jokowi sudah mundur, legitimasinya tidak, yang seharusnya seorang presiden sudah selesai, legitimasinya berubah menjadi legitimasi kenegarawanan, statesmanship-nya. Tetapi Pak Jokowi tidak memperoleh itu, akibatnya orang tetap mengkritik Presiden Jokowi. Apalagi kalau kita lihat keterangan-keterangan para politisi yang menganggap bahwa masih ada masalah sebetulnya dengan pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi karena Jokowi bagian dari semacam kesepakatan politik dengan Pak Prabowo, maka tunggu dulu untuk mengkritik Presiden Prabowo. Sebaiknya tetap pada Presiden Jokowi yang dikritikan. Itu masuk akal juga. Jadi bukan tidak akan ada kritik, tapi sekarang banyak